aku buka dulu firman Tuhan hari ini, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut tiga hamba Tuhan ini adalah dari pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkara yang menyesatkan, yang membelokkan, yang mencuri benih firman Tuhan, kami halau patahkan dalam nama Yesus, tersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, setelah hari ini saya menyiapkan satu firman Tuhan bahwa seni atau seni itu atau mungkin kiat-kiat kita boleh memelihara hidup di dalam kebersamaan atau dalam perbedaan. Kita hidup bersama itu bukan berarti sama sebenarnya, tapi justru berbeda. Yang berbeda itu sedang hidup bersama. Ya, jadi kalau saya ada konseling pranikah, saya selalu nanya biasanya, bagaimana kenapa kamu menikah dengan dia? Katanya, karena saya cocok. Dan saya bilang, kamu bohong. Sebenarnya nggak ada yang cocok sebenarnya. Hidup itu berbeda. Cocok pasti sama gitu. Keinginanku dengan keinginan dia sama, itu sama, itu cocok. Padahal biasanya keinginannya pasti berbeda, kemauannya berbeda, cara mengatasi sesuatu juga berbeda. Karenanya Tuhan memang menciptakan setiap orang, setiap pribadi, setiap insan itu berbeda. Tidak ada yang sama. Ya, kalau ada sama, satu dua case, satu dua hal saja, satu dua, tapi tidak sama. Dan itu pun tidak selalu. Hari ini mungkin satu perkara bisa sama, tapi di waktu yang lain akan menjadi berbeda. Sekalipun dalam sosok yang kembar identik, kembar sekalipun tetap berbeda. Ya, hanya ada beberapa hal yang menjadi kesamaan, tapi secara menyeluruh kehidupan ini Tuhan ciptakan berbeda, tidak ada yang sama. Sehingga sekalipun mau menikah, pasangan suami istri adalah siap untuk berbeda, siap hidup bersama dalam keberbedaan. Nah, hari ini kita akan membuka beberapa ayat firman Tuhan. Kita buka dulu dari Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal 3 mulai ayat 13. Ya, hikmat yang dari atas. Demikian firman Tuhan, Yakobus pasal 3 mulai 13. Kita baca sampai satu berikut ini. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya baca kita loncat sedikit dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4. Kita boleh baca juga sampai 7 ayat, ya, ayat 1. Efesus pasal 4 ayat 1. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku mau menasihatkan kamu
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Sekian banyak pembacaan hari ini adalah berbahagia orang yang mau membaca, yang mau mendengar, kemudian merenungkan, yang mengkajinya, dan belajar melakukannya setiap hari. Maka dia akan berbahagia. Boleh katakan amin? Amin. Wow. Ternyata memang sakit itu datang tanpa disangka. Ternyata saya juga beberapa hari ini terjadi minang gitu, melihat ya, agak pilek, suaranya agak mulai merdu gitu ya, jadi agak senggol karena ada sini. Tapi tetap beraktivitas. Kemarin juga kami ada jumpa wilayah, tidak pada Pak Wilayah juga hadir, jalan tugas di sana juga, dan tadi pagi masih tetap beraktivitas. Sehingga sakit penyakit dilawan, mesti dilawan, dikalahkan. Mesti saya nanya pagi, apa Pak minum obat tidak? Saya minum kopi. Tetap beraktivitas, tetap bekerja, ya siram pohon dan sebagainya, bersih-bersih. Jadi dilawan, sakit flu itu hanya bisa dilawan oleh imun kita, tidak ada obatnya sebenarnya. Sepengetahuan saya ya tidak ada obatnya. Ya, karena saya bukan dokter, setahu saya sejauh ini dulu, kalau saya flu nanti akan hilang sendiri. Ya, kita sudah berolahraga, beraktivitas ya, cuma kemudian juga saya bulu tangkis gitu ya. Jadi dia harus kalah, jangan kita yang kalah. Gitu. Dan saya nggak minum obat, tapi dia minum jeruk ya, buat kita beraktivitas. Kalau kita menjadi lemah, berikut ya kita bisa kalah. Tapi hari ini sudah jauh lebih rendah. Tadi malam ada konseling, tapi by online. Waduh, ini benar-benar saya berat sekali ya. Tapi saya bilang istri saya, ini saya jauh lebih baik. Kalau kemarin saya kena konseling konsentrasi benar-benar error saya. Sementara saya akan janji 2 kali, hari Kamis saya lakukan. Janjian tadi malam nggak mungkin saya tanggal lagi. Saya harus ada konseling gitu ya, karena lain lah. Karena Tuhan harus melawan saya penyakit. Baik. Keberbedaan ini sebenarnya yang memicu adanya konflik, adanya satu kericuhan atau perselisihan. Baik dalam rumah tangga, skala suami istri dan mungkin dengan anak-anak dan semua keluarga. Lalu di dalam gereja sekalipun, kumpulan jemaat anak-anak Tuhan yang katanya anak-anak terang itu juga pasti ada perselisihan. Kenapa ini ayat ditulis? Karena memang setiap jemaat pasti ada perselisihan. Sehingga ketika contoh Paulus ini ya, di Efesus tadi dia mengatakan dia sedang di penjara. Sedang di penjara pun yang hidupnya juga sedang menghadapi situasi yang sulit, tidak nyaman juga karena penjara. Dia masih tulis untuk kerukunan, untuk rukun di jemaat Efesus itu. Bukan hanya jemaat Efesus, tapi surat ini disampaikan kepada beberapa jemaat yang ditulis supaya rukun. Artinya setiap jemaat, setiap gereja juga ada keributan, ada kerusuhan, ada kericuhan, ada perselisihan. Ya, saya yakin di sini juga ada, di mana juga ada. Karena memang itulah penanda bahwa ternyata kita masih di dunia. Kalau sudah damai di gereja, sudah rukun semua, gitu, sudah penurut semua, seperti yang kita baca di kitab Yakobus tadi. Saya takut, jangan-jangan kita sudah ada di dunia lagi. Kita sudah ada di surga. Di surga itu tidak ada keributan sebenarnya. Tapi kalau di dunia ini ada keributan. Waktu murid-murid yang diasuh dan diajar
Yesus sendiri hadir, Tuhan Allah hadir, membimbing para murid-murid. Mereka berselisih paham beberapa kali. Bahkan yang paling tajam menjelang perjamuan terakhir itu tajam ributnya. Hanya meributkan perselisihan siapa yang paling tinggi, paling besar. Siapa yang duduk posisi, siapa yang sebelah kanan, siapa sebelah kiri, mereka ribut. Nah, termasuk Yakobus ini menulis kepada jemaat Yahudi, orang-orang Yahudi yang tersebar dalam perantauan. Ada 12 suku bangsa Yahudi yang tersebar dalam perantauan dan terkumpul menjadi jemaat yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jemaat ini digembalakan oleh Yakobus, dan Yakobus menulis ini. Ternyata itu sama-sama satu bangsa Yahudi saja bisa ribut, bisa konflik, apalagi kita yang berbeda-beda. Ya, ini karena berbeda. Kalau di kitab Efesus ini adalah jemaat di mana ada budaya orang-orang Yunani ini. Budaya ini nggak seperti di Indonesia untuk ngalah gitu ya, udah sampai aku duluan gitu ya, saya di sebelah kanan gitu. Enggak, budayanya beda. Budayanya harus bersaing. Kalau dia berhikmat, bijaksana, dia harus lebih berhikmat lagi. Maka jadi keributan orang yang paling populer, orang yang paling kalau ngajar yang paling bagus, dia yang banyak pengikutnya. Ini budaya warisan dari sana. Sehingga dibutuhkan aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku masing-masing mencari yang lebih unggul. Ini budaya di sana begitu. Maka adalah olahraga. Kalau dia lari harus cepat. Ya. Copet juga harus kalah sama dia. Ya, dia harus jadi juara lari. Maka di sana di mulainya olimpiade atau lomba lari, maraton dan sebagainya. Termasuk berantem. Harus yang paling menang itu yang menjadi hebat. Jadi orang dipacu untuk menjadi yang lebih dari yang lain. Harus lebih tinggi. Gak ada yang mau dibawa gitu ya. Kalau dia dari bidang raga, otot juga harus paling keker. Nah, saya juga berlatih supaya gak ada yang lawan di sini. Saya juga paling keker. Tapi saya kumpulkan di sini. Susah ini. Pak tahu gak bisa. Saya kumpulkan otot di sini. Nah, ini juara. Gak ada yang lawan di sini. Orang bikin otot di sini, saya di sini. Ini coba nggak benar. Nah, dari berbagai budaya ini timbul konflik, sumber permasalahan. Di Nias sana, Gunung Sitoli daerah sana, ada orang Nias di sini? Nggak ada. Nggak, itu orang Jakarta. Maka saya ngomong orang Nias. Nanti kalau saya akan pelayanan di Gunung Sitoli, di Nias saya bilang orang Jakarta. Ya, supaya nanti kalau pulang saya aman. Ini nggak ada orang Nias, ada orang Jakarta. Jadi di Nias sana ada, kalau lagi kumpul gitu, lagi nongkrong, ngomongnya gede-gedean, adu tinggi. Di kampung saya ada kampungnya besar-besar, sehingga di ruas-ruas di dalam kampung itu tikus pada main. Jadi ada tikus di dalam kampung, di batang kampung itu. Di dalam batang kampung itu tikus pada main. Waduh, ini ribut teman-teman sambil setengah minum apa itu namanya? Kalau ini ya tua dikit-dikit dia agak ngomong gede-gedean. Yang satu lagi bilang, wah di kampungku nggak ada tikus yang main di luas kampung. Iya, karena kecil. Bukan. Karena di dalam luas kampung itu ada kucing nongkrong. Sehingga nggak ada tikus yang berani main. Artinya kampungnya lebih besar. Nah inilah adu besar. Kalau dunia sana saya tahu ada cerita maka saya sedang mengarang. Ini contoh orang yang tinggi-tinggian. Saya punya saudara dulu supir taksi dulu taksi Citra. Sudah ada sekarang. Nah, supir taksi Citra itu dia bawa orang bule. Ya, orang bule ke Indonesia, dia dari bandara jemput. Sambil ngajak ngobrol, udah bahasa Indonesia bisa dikit-dikit. Dulu dibangun berapa lama kalau di sini? Itu Mister paling ya sekitar paling cepat setahun Mister. Wah, kalau di negeri saya paling 3 bulan.
saja sudah selesai. Lewat lagi ada jembatan layang gitu. Nah kalau bikin jembatan layang ini berapa lama di sini? Mister Mike 3 bulan selesai Mister. Di tempat kami cuma 2 minggu sudah selesai. Lama-lama kesel setiap ngomong ini kalah terus di supir taksi ini. Sampai tadi jembatan Grogol itu dulu, jembatan layang Grogol masih tak dibangun tuh. Belum kelar juga memang dan macetnya luar biasa sebelum dibangun dan layang. Saya kuliah ya dari Meruya Inggris sampai ke Garusa saya terlambat terus. Setiap pelayanan, setiap itu saya terlambat, jadi disebut hambatan ngaco. Saya setrap di luar, gak boleh ikut kuliah. Nah, ya tanya lah. Akhirnya saya beli sepeda ya. Sepeda saya naik sepeda dan naik bus lagi. Itu ada bis 92 sampai Grogol, atau 13 sampai Asari. Itu terlambat terus. Saya beli sepeda, naik sepeda saya. Dari Meruya ke Makan Besar. Itu makanya nggak ada, saya nggak bikin pulang nonton begini karena naik sepeda tiap hari. Nah, dia tanya jembatan ini berapa lama ini dibangun? Gitu si supir taksi sudah mulai kesel. Bingung Mister, kemarin belum ada Mister. Misternya semenjak itu dia nggak nanya-nanya lagi. Kayaknya Misternya mulai tahu. Mulai kesel dia orang lagi karena kalah terus. Dalam hal lisan, dalam hal berbincang ngomong juga jangan selalu menang, ganti yang benar-benar gitu. Kalau menang terus lama-lama males yang diajak ngomong ini seni. Maka kata-kata hikmat yang di dalam Yakobus ini ketika saya membaca definisinya secara sederhana adalah seni menjalani kehidupan, seni menghadapi konflik, seni hidup dalam perbedaan, seni menyikapi hidup, menempatkan diri di suatu tempat, posisinya harus tahu. Maka tadi di dalam Efesus dikatakan masing-masing belajar mengukur setiap kasih karunia berbeda, bagian kita berbeda, tahu tempat kita harus di mana. Jadi kata-kata hikmat atau bijaksana itu adalah artinya sebenarnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bijaksana. Kalau taruh sepatu ya tempat sepatu, ya taruh ya gitar ya tempat gitar ya ini nggak boleh kalau kita begini bisa kesandung, bisa keinjek patah ya. Kabel ini bijaksana yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang tidak bijaksana adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu sesuatu. Sekarang adalah ketika hikmat buat diri. Orang berhikmat, orang bijaksana ketika dia bisa menempatkan dirinya. Dia tahu di mana dia ada. Dan kita selalu berpindah-pindah tempat. Hari ini saya ada di tempat di depan untuk berbicara. Saya harus kerahkan semua yang terbaik yang saya harus katakan. Bapak Ibu semua harus dari tempat posisi untuk mendengar. Walaupun tidak mengerti tetap, ya kan? Harus saya mendengar. Saya tahu bisa mendengar nonton begini mungkin masih ngerti ya, akhirnya ngerti atau masih sadar. Tapi kalau sudah begini, nah berdirinya cepat, saya tahu. Artinya udah mulai saya harus menyudahi khotbah itu. Bapak Ibu saya ingin berhenti segera, Bapak Ibu segera begini. Begitu, saya pasti udah pasti gak nyambung karena turunnya lambat, bangunnya kaget. Itu biasanya itu kaget. Belum datang? Belum. Nah itu seni hikmat. Lebih jauh hikmat yang lemah lembut serta dari lemah lembutan. Ya, kalau di dalam Yakobus itu lemah lembut, hikmat lemah lembut. Dan saya yang bahasanya itu adalah pakai kata-kata apa ya, bijak, lahir dari hikmah atau hikmat. Dan lebih jauh lagi apa hikmah itu lebih ke pauteti atau humus atau humus tapi kata-kata yang dipakai itu humus atau humus gitu. Humus kalau di bahasa itu humus. Nah, humus itu Bapak Ibu tahu nggak humus itu? Tahu humus? Ada petani di sini? Bapaknya sekarang petani juga tidak ada? Di Jakarta tidak ada petani, jadi nggak tahu humus. Humus itu adalah sesuatu yang
menyuburkan tanah. Ya. Tapi bukan pupuk. Pupuk itu kan satu bahan. Tapi humus itu adalah hasil dari pupuk atau daun-daun yang busuk itu akan tumbuh humus. Dan humus itu yang menyuburkan tanah. Dan kalau kita ngomong humus sebenarnya saya ketika lihat baca itu adalah lumpur, seperti lumpur. Artinya dia menempel tanah, lembut, tapi dia menempel tanah. Kalau mau hidup bijaksana, seperti yang ditulis oleh Salomo itu adalah bagaimana seni hidup untuk merendah sampai menempel tanah. Ada satu yang saya ingat, sahabat karib saya menjadi seorang imam. Dan saya diundang dalam pentapisannya. Ketika dalam pentapisan imam-imam di gereja Katolik itu, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para imam itu dia harus duduk tersungkur sampai ke tanah. Jadi kalau kita kan paling sujud ya, kadang-kadang udah berdiri. Ya. Tapi kalau imam-imam di gereja Katolik itu dia harus di depan altar, mereka ada beberapa ditapiskan, dia harus kurang dia terlumpuk dan sampai ke tanah benar-benar di lantai. Ketika ditabiskan di seorang imam, artinya adalah dia harus merendah sampai sejajar tanah. Artinya menjadi hamba, menjadi pelayan, seperti Tuhan yang merendahkan diri. Allah yang agung, Allah yang tinggi turun mengosongkan dirinya. Kesetaraan kemuliaannya sebagai Allah tidak diperhitungkannya. Jubah kebesaran keagungan mahkotanya ditanggalkannya. Dia turun menjadi manusia. Bahkan menjadi manusia bukan orang yang merdeka, tapi menjadi orang hamba. Lahir dari Allah yang merendahkan dirinya. Bahkan rela mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Mati gitu saat itu ketaatannya, merendahkan dirinya, bahkan rela mati itu Tuhan Allah. Dan dia hanya bisa mengatakan demikian kepada umatnya, belajarlah kepada karena aku rendah hati dan lemah lembut. Allah adalah Allah yang rendah hati, Allah yang lemah lembut, bukan Allah yang yang otoriter, bukan Allah yang menang sendiri, bukan. Allah yang rendah hati, Allah yang lemah lembut, Allah yang merendahkan dirinya. Nah, Allah kita rendah hati. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah satu pattern, satu pola hidup orang yang dipanggil untuk itu menjadi hamba, untuk menjadi Allah, untuk menjadi pelayan. Tidak ada yang dipanggil untuk menjadi juragan. Semua orang percaya dipanggil untuk menjadi pelayan. Maka ketika imam-imam meneladangkan dirinya, dipanggil diri imam-imam melayani umat, mereka sujud, terlungkup sampai merendah sampai ke tanah. Artinya merendahkan diri itu lemah lembut. Lemah lembut ini bukan sekedar kayaknya sok ngomongin, bukan solusi, bukan, tapi adalah untuk belajar hidup dalam kelembutan. Itu sekilas yang kita dari Yakobus, hidup dalam hikmatnya dari atas, untuk punya seni supaya diri bersama. Nah, saya coba kupas pemahaman ini dari Efesus tadi. Efesus pasal 4 tadi yang berkata demikian. Ini juga jika boleh bisa satu paket menjadi kunci. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya ayat 2, lemah lembut dan sabar. Jadi walaupun seolah kayak 3 kata kerja, ya, atau kata sifat ini, tapi sebenarnya satu kesatuan. Ada rendah hati, lemah lembut, sabar. Orang yang rendah hati mesti lemah lembut. Orang yang lemah lembut mesti sabar. Jadi satu paket sebenarnya. Satu paket ciri hikmat yang dari Tuhan itu ketika seseorang belajar untuk merendahkan dirinya, dia rendah hati. Rendah hati mesti merendahkan diri. Ada orang mau rendah hati tapi dia meninggi, tidak mungkin. Karena Tuhan itu rendah hati, maka dia merendahkan dirinya. Jadi kalau
Sebenarnya tinggi, tapi dia merendahkan dirinya. Ini rendah hati. Sebenarnya saya pejabat, tapi saya mau hidup rakyat. Itu merendahkan diri. Sebenarnya saya bos, saya bos besar, saya sultan, tapi saya hidup bersama dengan rakyat jelata. Itu merendahkan diri. Dan orang rendah hati mesti merendahkan diri. Kalau Anda bilang orang itu rendah hati, tapi dia tidak merendahkan diri, omong kosong. Harus merendahkan dirinya, karena Allah juga merendahkan dirinya. Maka kita juga harus belajar merendahkan diri. Dan ini dituntut setiap masing-masing pribadi. Seorang akan yang lain saling merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Ini sekolahnya tidak gampang, sekolahnya tidak mudah. Ini butuh proses, tidak ada instan, tidak ada tumpang tangan jadi. Ini butuh timbul karakter. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita dipanggil untuk demikian, merendah hati, merendahkan diri, serta lemah lembutan. Saya ada beberapa kata yang menarik tentang rendah hati. Memang saya coba bahas persatu. Lemah lembut ini saya coba gambarkan dengan satu kata, bahwa orang lemah lembut mengendalikan perkataannya. Mengendalikan perkataan itu jadi belajar. Ini contoh orang mau merendahkan diri, mengendalikan perkataan, nahan, ya, mengendalikan perkataan nanti tidak tinggi-tinggian. Itu belajar untuk merendah. Ini dari perkataan dulu. Jadi gak usah selalu begini-begini, ya bukan. Tapi selalu ngomong. Biasanya selalu ngomong yang seringkali lepas omongan. Jangan tinggi-tinggian. Jadi menahan. Biasanya kalau kita ditegur atau diperingatkan atau mungkin diberitahu kesalahan lagi, baik dengan cara kalau kita jadi karyawan, tiba-tiba bos kita marahnya, kadang yang kita melihat ya kelewatan. Sering ada melihat bos ya, juragan-juragan yang punya karyawan, kalau marah dia kelewatan. Pernah? Atau pernah jadi karyawan? Pernah jadi karyawan dimarahin dengan kelewatan? Karena karyawan dimarahin kita harus diam. Kira-kira gitu gambarannya. Tahu ya? Seringkali kalau marahin lewatin batas. Maaf, saya akan berbuat ya, tolong, goblok dan sebagainya. Ya, sampai kata-kata binatang ucapan kita diam. Kenapa diam? Karena kita karyawan, karena kita lebih rendah. Tapi kali ini kita diajar untuk sekalipun mungkin kita nggak pantas untuk dimarahin, nggak pantas untuk ditegur. Sebenarnya posisi kita mungkin lebih tinggi, tapi kita ditegur. Itu pun kita harus belajar seperti karyawan ini. Tahan untuk tetap tidak reaktif, tidak melawan. Biasanya kita nggak sabar. Siapa kamu kan dia? Balas. Tapi kata-kata rendah hati, merendahkan ya, rendah hati ini atau merendahkan dia atau malu dia belajar untuk diam, menahan. Jangan menjawab, tapi diolah dulu, dikaji dulu. Kira-kira perkataan ini akan menjadi baik, lebih baik, atau lebih jahat dari perkataannya. Ini menahan, sehingga kata-katanya tidak tetap terstruktur, tetap tidak keras, mungkin lembut tapi pas. Saya tahu kata-kata yang lembut dengan hati-hati tapi mengajarkan ya, kita luka. Sebenarnya kata-kata dengan luka. Misalnya kalau begini, kita luka karena kita dilukai sebenarnya. Tapi kita belajar dengan luka itu, kita menyampaikan kata-kata dengan lembut, baik, dengan sabar. Dan akhirnya kata-kata yang kita ucapkan justru menyembuhkan, memulihkan keretakan tadi ya. Kita mungkin dia marah, tapi kita belajar diam. Tapi kalau dia marah dan kita tidak marah, selesai, rusak, dan luka semuanya, dua-dua akan luka. Biarkanlah yang luka kita. Ini rendah hati dan lemah lembut. Tuhan juga memposisikan karena cintanya. Tuhan luka karena apa? Karena cintanya.
Dia luka. Supaya apa? Supaya kita sembuhkan. Supaya kita dipulihkan. Kesabarannya, kelemah lembutannya sampai luka. Sebenarnya amarahnya sudah mati kita ini. Dimusnahkan sudah. Tapi karena cintanya, dia rela mati. Dia rela terluka. Dia telah mengucapkan kata-kata yang baik. Aku mengasihi engkau. Engkau ini hambaku. Engkau ini anakku. Engkau kulahirkan hari ini. Ya, artinya Tuhan mau engkau biji mataku. Ini sebenarnya Tuhan terluka. Orang yang dicintainya seringkali juga kita, berapa banyak kita mengkhianatinya. Bagaimana aku kan bernyanyi ya? Lagunya Victor Kabar. Kita seringkali berdosa. Toh bukan tentang dia. Mungkin kalau berdosa ini saya mau bertanya, saya nggak ada kertas ya. Nanti saya pakai dari sini. Kalau kita ini berdosa, setelah Tuhan tebus kita ini, kata menjadi orang yang ditebus, diampuni dosanya, kita masih akan berdosa atau tidak? Kita kan dulu orang berdosa, betul ya? Lalu Tuhan tebus dosa kita. Tuhan mati di kayu salib. Kita orang berdosa atau bukan? Sulit ya? Biasanya yang begitu kalau jadi bicara di depan, dia nanya, dia akan jawab sendiri. Karena yang jawab takut salah. Ada dua jawaban. Ada yang satu menjawab, kita bukan lagi orang berdosa, karena telah dihapus dosanya, sehingga tadinya berdosa sudah tidak berdosa. Ya saya juga tidak mempertentangkan. Satu sisi betul. Ada yang mengatakan kita tetap orang berdosa, tapi kita orang yang diampuni dosanya. Tapi kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan yang sempurna itu yang menutupi kita. Saya setuju yang kedua sebenarnya. Saya untuk ada kelas. Saya coba hapus. Kita tidak rusak begini loh ya. Tidak rusak. Rusak? Bisa dibenerin? Gak bisa. Tetap orang berdosa. Biasanya orang-orang Yahudi, orang umat Israel zaman dulu, untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi dosanya, dia korbankan hewan kurban, ya. Domba atau lembu, sapi, darahnya menyucikan atau menutupi dosanya. Tapi itu gambaran bahwa akhirnya akan ada Sang Kristus Allah yang suci. Karena ini gak mungkin ada sempurna, gak mungkin berhadapan dengan yang sempurna. Gak mungkin bisa bersekutu dengan yang sempurna, kumpul dengan yang sempurna, berhadapan dengan yang sempurna, gak bisa, karena gak bisa. Error, gak bisa. Hari ini adalah Tuhan Allah dengan kasih karunia-Nya dia menutupi. Sebenarnya tetap orang berdosa, tapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan aku hidup dalam Kristus. Sebenarnya aku orang berdosa, tapi aku diampuni. Sebenarnya aku bukan orang benar, tapi aku dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena kita mengakui bahwa aku berdosa dan aku bersalah. Kau benar. Kalau ada orang mengatakan dirinya benar dan dirinya tidak berdosa, dia berdosa. Maka kalau ada orang mengaku bahwa aku berdosa, tapi hanya karena kasih karunia-Mu aku dilayakkan. Tidak layak aku dilayakkan. Tidak pantas dan dipantaskan. Engkau berkata benar. Artinya dibenarkan karena demikian. Tidak ada orang yang menganggap karena pelayanan, karena kita ibadah, karena kita memberi buat gereja, karena kita melakukan banyak, lalu kita dipantas. Tidak. Kita dipantas karena kita ada Kristus yang sempurna itu menutupi hidup kita. Maka kita kembali mengingatkan ini, sebenarnya aku tidak pantas, tapi Tuhan pantaskan. Kita bilang demikian satu dengan yang lain, kata-kata lemah lembut berdagang diri dan sabar. Lemah lembut tadi disertai dengan sabar. Sabar itu tidak buru-buru mengucap, tidak buru-buru
sedikit, tarik nafas. Maka seringkali kita diajarkan sebelum lagi kita marah, tarik nafas dulu. Ada saya beberapa hari yang lalu, saya punya teman, dia punya anak masih usia Matius Mardani, salah teman saya kami ini. Anaknya masih umur 2 tahun atau 3 tahun. Punya kebiasaan kalau mamanya lagi mau marah, mau pukul, mama, tarik nafas panjang dulu, tarik nafas dulu gitu. Gak tahu dia mungkin sering nonton handphone gitu ya. Handphone kadang-kadang itu lagi marah, tarik nafas dulu. Sehingga begitu mamanya mau pukul, anaknya mau begitu gak jadi marah. Tarik nafas dulu mama, tarik nafas dulu lagi marah. Ada yang dari pukul, jadi kalau malah kita mau ngomong, tarik nafas panjang dulu. Namanya pikir, tahan dulu, baru ngomong. Nah, seringkali kita juga punya telinga 2 bagian. Artinya untuk segala sesuatu kita harus mendengar dulu 2 kali minimal ya. Dengar 2 kali. Punya mata juga 2. Lihat dulu. Lihat lagi. Pikir. Mulut 1 baru ngomong. Bisa kan? Jangan buru-buru ngomong. Pikir dulu. Jangan ngomong dulu, baru pikir. Karena omongan yang sudah terlontar itu, perkataan sudah terucap itu, nggak bisa ditarik kembali. Sudah menancap dan itu sudah melukai. Apa kita bisa menyembuhkan? Nggak bisa. Seperti halnya sakit flu ini, nggak ada obat bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan diri saya sendiri, imun kita sendiri yang menyembuhkan. Kita hanya butuh kuat dan melawan virus yang ada, dan kita akan menyembuhkan. Luka-luka itu juga sembuh oleh karena bukan disembuhkan oleh obat, bukan. Diri kita yang menyembuhkannya, dan Tuhan yang menyembuhkannya. Luka itu kita yang bisa berdoa. Kalau kita lihat di dalam episode ini, dan kasih karunia Tuhan. Ini nggak bisa diupayakan. Kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan. Kita yang bisa berdoa, Tuhan sembuhkanlah orang yang mungkin aku lukai. Aku mohon ampun. Tapi ada juga orang yang melukai aku. Tuhan, aku mengampuni. Dengan kita mengampuni itu, kita minta Tuhan, kita dengan sendiri akan sembuh. Bukan orang itu yang menyembuhkan, tapi kita dengan Tuhan yang menyembuhkan. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Seorang ibu, dia ikut bertengkar dengan tetangganya. Tetangganya tetangga baik, melebihi saudara. Demikianlah seringkali sahabat atau tetangga itu jauh lebih baik, jauh lebih dekat ketimbang saudara kandung. Ini sudah begitu dekatnya, sangat dekat, melebihi saudara, bercanda dan sebagainya. Tapi sekali waktu ada satu perkataan yang melukai tetangganya, terlontar, sehingga mereka retak dan terjadi keributan. Menyesal karena keributan, dia mencoba untuk kirim makanan, dibuang. Dia mencoba untuk baik, gak bisa. Tapi dia benar-benar terlontar, sudah minta maaf dengan perkataannya itu. Karena kelepasan, ngomong, seolah menuduh tetangganya mengambil sesuatu, padahal tidak. Sudah terlanjur ngomong dan minta maaf, tapi gak bisa. Keluarga saya bukan pencuri, tetangganya, jadi terluka. Karena terluka ini tidak bisa diobati, tapi menyesal, minta maaf dan dimaafkan di perbedaan luka. Sudahlah, tadinya begitu baik dan berkah. Dia datang kepada seorang bijaksana. Kalau seorang bijaksana ini menyampaikan ini, besok datang lagi ke sini ya Ibu ya. Tapi tolong cari bulu angsa atau bulu ayam, bulu yang lembut-lembut itu 10 helai saja. Baru bisa datang ke sini, 10 saja. Bukan bulu yang besar-besar ya, bukan bulu saya, tapi bulu yang lembut itu. Atau ada bulu burung lah, cari bulu itu bawa kemari. Dia datang, dia bawa lagi tempat orang bijaksana ini. Ya sudah, sekarang Ibu coba taruh di 10 tempat yang Ibu mau taruh. Ingat-ingat tempatnya. Dia taruh beberapa tempat, 10 titik di halaman itu. Sudah Ibu, sudah, mari sebentar kesini kita ngobrol sebentar sambil minum kopi.
sambil makan pisang goreng. Selesai sejenak, sudah dulu kopinya coba ikut cari bulu-bulu tadi. Bulu-bulu itu tidak diketemukan di tempatnya. Sebagian besar hilang. Tapi ada 2, 3, atau mungkin 1 ketemu di tempat yang berbeda. Terus nanya si ibu, apa yang maksudnya di mana ini Tuhan orang yang bijaksana? Tapi apakah saya bisa memulihkan hubungan saya dengan anak saya? Akankah dia bisa terobati lukanya? Ibu, seperti bulu ayam yang ibu taruh inilah perkataan yang terlontar dengan ringannya. Itu sudah melukai. Ibu gak bisa tarik kembali. Itu sudah merancang. Yang ibu bisa adalah minta kepada yang ilahi, minta kepada yang kuasa, supaya yang kuasa itu menyembuhkan tetangga ibu, dan itu berlakulah yang baik saja. Nanti dengan sendirinya Tuhan dan dirinya akan menyembuhkan. Bapak ibu juga kalau luka gak bisa disembuhkan oleh orang yang melukai. Hanya kita dengan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan ketika kita sembuh, dia akan pulihkan kembali. Demikianlah dalam kebersamaan. Seni menjalani kebersamaan seringkali kita luka, atau mungkin kita juga melukai. Kita gak bisa menyembuhkan. Dan orang yang melukai kita gak bisa menyembuhkan kita. Pilihannya adalah kita mau sembuh atau tidak. Kita dengan Tuhan dan akhirnya sudah. Hidup ini selalu begitu. Gak mungkin hidup kita tidak melukai orang lain. Sampai ada satu ajaran diajarkan bahwa bagaimana dia semut pun dia nggak mau melukai gitu ya, saking hidup dengan hidup benar. Semut pun nggak mau bunuh, dia pindahkan gitu ya. Digigit nyamuk dia nggak boleh dipukul gue. Mati tuh nyakiti. Dia harus tahu dia. Saya juga nggak tahu betul. Digigit, aduh nyamuk gigit saya udah jauh. Saya juga tidak tahu. Tetapi cobalah dia hadir di tengah-tengah kumpulan dan dia sekali waktu dikatai, atau mungkin ada yang musiknya. Saya lihat film-film ini yang punya ajaran itu dia akan lawan. Dia akan ngamuk juga gitu. Manusia itu boleh berlaku seolah-olah ada di semut tidak dikumpulkan. Tapi coba dengan sesamanya disakiti. Lawan, belum kumpul. Kita dipanggil bukan untuk hidup di tengah hutan bertapa atau terasing di biara yang tidak ketemu manusia. Kalau itu kita bisa. Tapi justru karena kita dipanggil untuk kumpul di tengah kebersamaan, sehingga akan timbul konflik. Setelah kita punya seni menyembuhkan diri dan berdoa supaya kita menyembuhkan. Maka hati-hatilah untuk belajar hidup dengan rendah hati, kelemah lembutan dan sabar. Menahan diri, sabar dan berbohong. Inilah seni yang mungkin sering didengungkan dan itu bisa ayah omongkan, tapi itu pun sudah sulit untuk dilakukan. Kita terus belajar supaya kita jadi pelaku firman dan kita dimanapun ada, kita nyaman. Ada kebutuhan di gereja ini, gak usah pindah ke gereja lain, sama juga. Nanti pasti ada konflik. Di gereja sini ada, di gereja sana ada, di mana juga ada. Di keluarga juga ada keributan, tidak harus pindah ke keluarga lain. Jangan pindah kakak, sama juga nanti kakak yang baru, kakak ribut, gitu ya. Baiklah, saya akhiri, sudah terlalu panjang. Kita duduk pelan dan berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan kebersamaan kami, baik dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, bersama anak-anak sekalipun, bertetangga, dalam dunia lingkup kerja, dalam gereja, dalam pelayanan juga, seringkali kami bergesek, seringkali kami terbentur, seringkali kami berkonflik, seringkali kami terluka, mungkin juga melukai. Apa hari ini kami belajar kepada firman, kalau kami belajar hidup bijaksana, hidup hikmat dengan rendah hati, rendahkan diri, lemah lembutan, tapi juga dengan kesabaran. Firman sederhana, tapi kami yang akhirnya tahu bahwa kasih karunia Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Kami juga berdoa kepada orang yang kami lukai, ya Tuhan, sembuhkan bersama dengan dirinya. Dan dari kami semua terus makin dipulihkan hubungan, persekutuan, kebersamaan kami seorang dengan yang lain.
kami yang berbeda ini. Kami yang penuh kelemahan kekurangan itu dipersatukan kembali. Angkat doa kami yang terbaik buat setiap persekutuan GCKI Haga dan lingkup apa pemerintah di sisi jadi ini, biar kami membawa damai seperti firman-Mu mengajarkan demikian. Biar apa firman-Mu tidak kembali dan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.